Champions League selalu punya cerita. Sorot lampu pentas tertinggi benua biru musim ini sepertinya mengarah dari daerah terpencil Norwegia, tempat di mana Bodo Glimt berada. Setelah menang 3-1 melawan Inter di leg pertama, skuad asuhan Kjetil Knutsen kembali menang di leg kedua. Mereka pun lolos ke babak 16 besar. Inter sebetulnya merupakan tim kuat. Mereka merupakan pimpinan klasemen sementara Serie A, sekaligus finalis Liga Champions musim lalu. Namun deretan rekor dan kehebatan Nerazzurri itu justru tak berguna di hadapan Bodo Glimt. Lalu seperti apa kronologi Glimt hancurkan sang finalis UCL musim lalu? Di video kali ini, Sorting 11 Moment akan mengulas kronologi Bodo Glimt melaju ke babak 16 besar UCL dengan singkirkan finalis musim lalu. Simak videonya dan mari lihat sekali lagi perjalanan heroik klub asal Norwegia ini. Bukan Liga Champions namanya apabila tak bisa hadirkan drama. Musim ini tokoh utama kisah pertarungan para raksasa di pentas tertinggi benua biru itu datang dari kawasan terpencil di Norwegia, Bodo. Tersebutlah sebuah klub bernama Bodo Glimt. Debutan yang awalnya nyaris tak dianggap di kompetisi Champions League. Sebagai debutan, tidak ada yang memperhitungkan kekuatan Glimt. Opta bahkan merilis semua data yang seolah memupus harapan Glimt sebelum mereka memasuki arena pertempuran. Perusahaan analis olahraga itu menyebut, Glimt kemungkinan besar akan langsung tersingkir di fase Liga dengan probabilitas mencapai 98,5%. Ada peluang sangat kecil Glimt bakal lolos ke babak playoff guna memperebutkan tiket menuju 16 besar. Namun, Opta lagi-lagi memperhitungkan peluang mereka sangat kecil, yakni cuma sebesar 1,5%. Opta tentu saja membuat perhitungan berdasarkan sejumlah variabel. Glimt adalah debutan di UCL, sehingga otomatis pengalaman mereka menghadapi kompetisi ini tidak sementara klub-klub lain. Di sisi lain, mereka tak punya banyak pemain bintang, sehingga dalam peta persaingan, wajar apabila tim asal Norwegia ini dianggap bakal gugur duluan. Status Bodo Glimt memang merupakan tim debutan. Status itu pula yang membuat mereka diremehkan. Bahkan punya peluang yang amat kecil untuk bisa setidaknya maju ke babak gugur. Namun Glimt seolah hendak membuktikan kalau statistik hanyalah angka. Di fase Liga mereka menggebrak kejutan dua tim raksasa. Potensi Glimt sejatinya sudah terlihat, manakala mereka membuat Juventus kerepotan di matchday kelima fase Liga. Potensi itu makin terlihat ketika anak asuh Kjetil Knutsen berhasil menahan imbang Dortmund di matchday berikutnya. Sampai pada matchday ke-7 dan ke-8, kejutan itu benar-benar muncul seutuhnya. Glimt menjamu Manchester City di Aspmyra Stadion. Secara mengejutkan, Jens-Peter Hauge dan kolega berhasil menggilas pasukan Pep Guardiola 3 gol berbalas 1. Glimt tampaknya tak puas dengan hanya menjungkalkan satu raksasa. Di matchday berikutnya, giliran Atletico Madrid yang mereka buat bertekuk lutut dengan kekalahan 2-1. Dua kemenangan ini seolah membuka mata semua orang bahwa Bodo Glimt bukanlah debutan yang bisa diremehkan. City dan Atletico Madrid yang berhasil main di final UCL saja berhasil membuat mereka bertekuk lutut. Kemenangan melawan dua raksasa itu menggambarkan bahwa Glimt ingin jadi penantang, bukan sekedar penggembira di UCL. Bodo Glimt mengakhiri fase Liga dengan catatan mengesankan. 2 kemenangan beruntun melawan 2 tim raksasa. Namun, mereka masih harus puas finish di urutan kedua alias di papan bawah fase Liga. Posisi finish itu memberi ujian berat berikutnya buat wakil Norwegia, di mana mereka harus bersuah dengan Inter, sang finalis UCL musim lalu. Musim ini, Labeni Yamato sudah tak lagi ditukangi Simone Inzaghi, pelatih yang membawa mereka ke partai pamungkas edisi sebelumnya. Meski begitu, di bawah Christian Cifu, wakil Italia tetap punya catatan mengerikan. Di Serie A, Inter menduduki puncak klasemen, sudah cetak 41 gol. Tambahan 15 gol di fase Liga UCL menjadikan mereka salah satu klub terproduktif Eropa. Namun begitu, alih-alih menjadi korban tragis, siapa sangka Glimt justru tampil tanpa rasa gentar. Inter yang diharapkan menang nyaman malah dibuat kelabakan sejak leg pertama. Tim asal Norwegia itu tampak agresif,
efektif, dan sama sekali tidak terlihat seperti debutan yang gugup menghadapi tekanan fase gugur Liga Champions. Puncaknya, 3 gol bersarang ke gawang pasukan Christian Chivu dan hanya bisa dibalas sekali. Kekalahan ini bukan hanya menyakitkan, tetapi juga membuat langkah pertama Inter menuju babak 16 besar berubah menjadi misi nyaris mustahil. Kekalahan di Norwegia membuat Inter mau tak mau harus menang dengan defisit besar di San Siro nanti. Membalikan keadaan dalam kondisi tertinggal 2 gol jelas bukan sesuatu yang mudah. Namun Christian Chivu menilai segalanya masih realistis. Apalagi Inter menang secara pengalaman di UCL. Di sisi lain, Magi San Siro dipercaya bakal mengembalikan rasa percaya Inter untuk jadi tim Italia pertama yang lolos ke babak 16 besar UCL musim ini. Namun kepercayaan diri Inter pada akhirnya justru runtuh seketika. Di bawah langit malam kota Milan, Bodo Glimt justru tampil sebagai klub yang paling bersinar. Dengan keunggulan 2 gol, wakil Norwegia ini masih berani tampil menyerang. Kendati demikian, struktur pertahanan mereka sangat rapi, seolah enggan menyerahkan gol begitu saja. 2 gol pada akhirnya memupus harapan Inter sepenuhnya. Gol pertama lahir dari sebuah blunder konyol Manuel Akanji yang membuat Ole Blomberg leluasa lepaskan shot. Jan Sommer masih bisa mementahkan tembakan pemain bernomor punggung 11. Tetapi Jan Peter Hauge menyambar bola dan buat Glimt memimpin. Di menit 72, gawang Inter kembali koyak. Hakon Evjen dengan tenang melepaskan tembakan yang memperdaya Sommer setelah menerima umpan silang Hauge. Inter cuma bisa membalas via Alessandro Bastoni. Glimt berhasil mempermalukan Inter dengan kekalahan 1-2 di markas mereka. Kemenangan Bodo Glimt atas Inter seolah mengirim pesan bahwa perjalanan klub asal Norwegia ini belum benar-benar selesai. Di musim debutnya di UCL, Glimt berhasil melangkahkan kakinya menuju babak 16 besar. Mereka juga lolos dengan cara yang cukup epik, singkirkan sang finalis edisi sebelumnya. Di babak 16 besar Liga Champions, Bodo Glimt sudah ditunggu tantangan yang sama sekali tidak ringan. Berdasarkan undian, potensi lawan mereka mengerucut pada 2 nama, yakni Sporting CP atau Manchester City. 2 opsi ini menghadirkan cerita yang sangat berbeda, namun sama-sama syarat tekanan bagi tim debutan asal Norwegia tersebut. Jika lawannya adalah Sporting, maka duel ini akan menyajikan pertarungan antara 2 tim kuda hitam. Sporting seperti halnya Glimt datang tanpa status unggulan namun dengan catatan performa yang mentereng. Namun dengan pengalaman klub Portugal yang lebih mapan, pertarungan mereka melawan Bodo Glimt diprediksi bakal berlangsung sengit. Sementara itu, jika undian mempertemukan Glimt dengan Manchester City, maka ceritanya bakal berubah total. Ini akan menjadi laga bernuansa familiar, mengingat Glimt sudah pernah menumbangkan City di fase Liga. Glimt berpotensi hadirkan cerita penaklukan raksasa sekali lagi, meski mereka juga harus berhadapan dengan City yang menyimpan dendam. Setiap tahun, ada saja klub kuda hitam yang menebar sensasi, berusaha menantang kekuatan para raksasa yang mendominasi kompetisi. Tahun ini adalah tahunnya Bodo Glimt. Lewat kesuksesan mereka melangkah ke babak 16 besar, wakil Norwegia bakal terus lanjutkan mimpi untuk melaju sejauh mungkin di musim pertama mereka di UCL. Jalan Bodo Glimt masih cukup panjang, tapi menurut kalian, di antara Sporting CP atau Manchester City, siapa lawan yang rasanya paling pantas buat Bodo Glimt? Sejauh apa tim besutan Kjetil Knutsen ini bakal melaju? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.